dalam saat ini juga harus bijaksana dalam berakidah. Di dunia ada 3 akidah atau keyakinan atau paham dalam menyikapi takdir Allah, yaitu ada akidah Jabariyah, ada akidah Qadariyah, dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dia menyimpulkan bagi Muhammad Muhtar Mukti dalam khutbahnya Mufsid Tarakas 3 Mukhtarul Amitabah Kota Syarau. Menurut akidah Jabariyah, apapun yang terjadi pada manusia adalah mutlak takdir, ketentuan dari Allah tanpa campur tangan manusia atau ikhtiar manusia. Sehingga bagi kelompok ini dalam menyikapi wabah corona akan berkeyakinan kalau Allah sudah menghendaki terpapar corona. Ya pasti akan terpapar meskipun sudah berusaha lolos dari corona. Sebaliknya jika Allah menghendaki selamat dari corona yang tidak akan terpapar corona meskipun hidupnya dekat dengan corona, sehingga bagi kelompok ini tidaklah perlu repot-repot ikhtiar agar selamat dari corona. Misalnya pakai masker, menjaga jarak, karantina, PSBB dan seterusnya. Karena dianggap tidak ada artinya kalau Allah sakit ya sakit. Sebaliknya kalau Allah menghendaki sehat ya selamat. Ya akan sehat dan selamat. Ini paham Jabariyah. Kemudian menurut paham Qadariyah, adapun yang terjadi atau menimpa manusia adalah mutlak karena usaha atau kesalahan manusia sendiri. Allah sudah tidak ikut campur bagi mereka. Allah sudah memberikan modal hidup di dunia dengan lengkap, yaitu diberi kekuatan fisik hingga akal pikir. Maka selanjutnya terserah manusia sendiri bagaimana cara memanfaatkannya, sehingga bagi kelompok ini dalam wabah corona akan berkeyakinan jika ada orang yang terpapar corona adalah mutlak kesalahan manusia itu sendiri, bukan kehendak Allah, karena mereka akan melakukan apapun agar selamat dari corona. Kalau perlu menutup rapat jalan masuk ke rumahnya, mereka sangat takut tertular dan sangat menggantungkan kecanggihan peralatan medis dan obat-obatan. Mereka tidak percaya kekuatan doa dan pertolongan Allah di dunia ini. Ini paham Qadariyah. Selanjutnya yang ketiga adalah paham Ahlussunnah wal Jamaah. Menurutnya apapun kebaikan yang menimpa manusia adalah pertemuan dari pertolongan Allah dan ikhtiar manusia. Namun bila keburukan yang menimpa adalah karena faktor kesalahan manusia sendiri. Sehingga dalam menyikapi wabah corona berkeyakinan selain harus tawakal kepada Allah, juga harus ikhtiar baik dengan doa maupun fisik. Berarti pula dalam menyikapi wabah corona mereka akan hati-hati secara fisik dan banyak berdoa pada Allah. Juga akan menjaga kebersihan jasmani dan rohani mereka. Tidak takut berlebihan, juga tidak menantang penuh kesombongan. Mereka mau melakukan antisipasi penyebaran corona, misalnya menjauhi kerumunan massa, cuci tangan, pakai masker, karantina, PSBB, dan seterusnya. Namun juga tidak lupa berlindung kepada Allah dari segala kemudaratan. Mengenai sikap ini pernah juga dicontohkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menghadapi dilema harus melewati kota Syam atau menghindarinya. Karena kota tersebut sedang ada wabah penyakit. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab memilih untuk menghindari lewat kota Syam.
Melihat keputusan Amirul Mukminin ini, salah seorang sahabat bernama Abu Ubaidah Al-Jarrah menemuinya dan mendebatnya dengan mengatakan, mengapa kita menghindari takdir Allah, wahai Amirul Mukminin? Dengan pertanyaan tersebut, Abu Ubaidah Al-Jarrah seakan ingin mengatakan, mengapa engkau berubah menjadi pengecut, wahai Umar, yang biasanya pemberani menghadapi banyak musuh, kok sekarang menjadi takut terhadap virus penyakit yang kecil ini. Lantas apa jawaban Umar bin Khattab? Kita menghindari takdir Allah yang satu dan memilih takdir Allah yang lain. Tak berapa lama datanglah sahabat Abdurrahman bin Auf menyampaikan hadis Rasulullah yang pernah didengarnya. Kata Rasulullah SAW pernah bersabda, jika kalian mendengar ada suatu wabah penyakit di satu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di negeri itu, maka janganlah pula kalian meninggalkannya karena menghindarinya. Dengan demikian berarti ikhtiar keselamatan perlu dilakukan dan bergantung pada pertolongan Allah, tidak boleh dilupakan. Inilah paham yang benar, pahamnya ahli sunnah wal jamaah. Lalu sikap apa lagi yang harus kita lakukan dalam menghadapi wabah penyakit? Yaitu tetap menjadi orang yang baik. Artinya di tengah pandemi corona saat ini jangan tambah memperkeruh keadaan. Misalnya ikut-ikutan, menyalahkan pemerintah, menyebarkan hoax dan ketakutan, melipat gandakan harga peralatan kesehatan dan seterusnya. Perbuatan baik di penolong yang lain. Selanjutnya tak ada pentingnya lagi adalah memperbanyak doa kepada Allah dan tawakal kepada Allah. Karena doa itu di samping menjadi senjata orang mukmin juga membuat kita ingat dan sadar akan Allah. Sedangkan tawakal adalah penyerahan semua hasil ikhtiar kita pada Allah. Karena pada dasarnya Allah lah yang maha menentukan dan ketentuan Allah adalah yang terbaik bagi kita. Mengenai tawakal dan keyakinan pada Allah, ada sebuah kisah sahabat Nabi yang awalnya salah dalam memahami sikap tawakal, kemudian diajari oleh sang Nabi. Yaitu suatu saat ada sahabat Nabi yang akan memasuki Masjid Nabawi dan melepaskan untanya begitu saja tanpa diikat. Setelah dilihat oleh Nabi, ditegurlah sahabat tersebut dengan pertanyaan, kenapa tidak kamu ikat untamu? Jawab dia, kuserahkan untaku kepada Allah, wahai Rasul. Jika Allah masih menghendaki, ya jadi milikku, pasti tidak hilang. Namun jika Allah menghendaki, ia bukan milikku, maka dia akan hilang. Mendengar jawaban itu Rasulullah tersenyum. Seraya mengatakan bukan begitu caranya. Lalu Rasul mengajarkan ikhtiar tanpa tawakal yang benar dengan cara memintanya untuk mengikat untanya. Kemudian beliau bersabda, sekarang barulah engkau bertawakal dan serahkan semuanya pada Allah. Begitulah pengertian tawakal menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya pesan ya, yang sakit-sakit ini juga cepat sembuh. Ya. Perjuangan masih panjang. Mati benar, sanggup mati ini. Ya.